Shalom, hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat komunikasi pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Baik, slide pertama, bagaimana kita mendefinisikan komunikasi? Nah, sebelum kita mendefinisikan komunikasi, perlu kita melihat secara umumnya tentang komunikasi ini. Yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan dengan orang lain selalu melibatkan komunikasi. Nah, adakah sesuatu yang tidak melibatkan komunikasi di dalam kehidupan kita? Ya tentu jawabannya tidak ada. Walaupun kita seorang diri di tengah hutan, komunikasi itu tetap ada. Ya, itu biasa disebut dengan komunikasi intrapersonal. Nah, apalagi dalam kehidupan keseharian kita dengan orang lain, kita selalu melibatkan komunikasi. Lalu, yang kedua, sebagian orang menganggap berkomunikasi itu sekedar berbicara dan menulis dalam bahasa tertentu. Nah, padahal tidak ya. Menulis dan berbicara dalam bahasa tertentu itu termasuk dalam komunikasi verbal saja. Sedangkan komunikasi itu terdiri juga dari komunikasi nonverbal. Jadi ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Lalu, yang ketiga, banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita disebabkan karena komunikasi yang kurang tepat. Nah, misalnya ya, mahasiswa dalam proses misalnya mau bimbingan proposal, mau dibimbing oleh dosen, tetapi cara berkomunikasi yang digunakan itu tidak tepat. Akhirnya ini bisa menjadi masalah. Masalahnya ialah bimbingannya tertunda, atau dosen tersebut memiliki penilaian negatif terhadap mahasiswa tersebut yang tentunya memiliki dampak lanjutan. Nah, ini beberapa hal tentang komunikasi. Selanjutnya kita akan lihat tentang pengertian komunikasi. Saya ambil dari beberapa ahli di sini, yaitu yang pertama dari Hovland dan kawan-kawan. Dia mendefinisikan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian stimulus. Nah, ini biasanya dalam bentuk kata-kata dari seorang komunikator, orang yang menyampaikan. Ini disebut dengan komunikator, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Lalu yang kedua, dari Weaver, dia mengatakan komunikasi adalah suatu prosedur di mana hasil pikir seseorang mempengaruhi pikiran orang lain. Dia mempengaruhi suatu cara ya untuk mempengaruhi pikiran seseorang dengan pikiran yang kita miliki. Misalnya, saya punya pikiran negatif tentang si A. Saya ingin si teman saya ini pun punya pikiran yang negatif tentang si A. Caranya ialah saya mengkomunikasikan si A kepada teman saya ini. Maka bisa saja teman saya ini cara berpikirnya tentang si A juga akan ikut terpengaruh. Lalu yang ketiga, suatu proses penggandaan pengetahuan yang semula dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Contohnya, saya mengikuti suatu pertemuan dan saya memperoleh informasi yang saya peroleh melalui pertemuan itu. Nah, informasi ini saya sampaikan kepada orang yang tidak mengikuti pertemuan itu. Nah, proses penyampaian informasi ini menggunakan komunikasi. Ini juga yang disebut dengan komunikasi. Jadi, jika disimpulkan ya, dari ketiga definisi ini, komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian stimulus, hasil pikir atau pengetahuan dari seseorang dengan tujuan mempengaruhi pikiran satu atau lebih orang lain sehingga semakin bertambah penguasaan hasil pikir atau pengetahuan tersebut. Baik, yang ketiga tentang pendekatan komunikasi. Nah, pendekatan komunikasi ini ada dua, yaitu yang pertama komunikasi anak panah, yang kedua komunikasi sirkular. Nah, komunikasi anak panah ini ialah komunikasi yang tidak membutuhkan tanggapan dari penerima pesan ya.
Ada pengirim, ada pesan. Pengirim pesan menyampaikan pesan kepada si penerima. Di sini dia tidak membutuhkan umpan balik dari si penerima ya. Contohnya seperti saya meneruskan surat pemberitahuan dari program studi di grup WhatsApp tentang jadwal kuliah ya. Nah, di sini saya tidak membutuhkan tanggapan langsung dari peserta anggota grup itu. Itu yang disebut dengan komunikasi anak panah. Nah, beda halnya dengan komunikasi sirkuler atau ini juga disebut dengan komunikasi siklikal ya. Nah, ini ada feedback, umpan balik ya. Ini membutuhkan tanggapan atau respon secara bergantian, seperti dua orang yang sedang bercerita. Nah, di situ ada yang posisinya sebagai pendengar atau mendengarkan, ada yang berbicara. Nah, si pendengar kemudian merespon secara langsung, demikian pula sebaliknya ya. Si A dan si B bercerita, si A bercerita, si B mendengarkan, kemudian si B menanggapi, si A mendengarkan. Nah, itu ada feedback atau umpan baliknya di dalam proses komunikasi ini. Ini disebut dengan komunikasi sirkuler. Lalu yang keempat ada unsur-unsur komunikasi. Di sini ada 5 unsur komunikasi, yaitu yang pertama komunikator atau orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Lalu yang kedua ada pesan. Pesan ini merupakan pernyataan yang biasanya menggunakan lambang, bahasa, gambar, dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga ada media. Media ini adalah sarana atau saluran yang digunakan apabila komunikan jauh dari tempatnya atau komunikan itu banyak jumlahnya. Sehingga media dibutuhkan untuk menyampaikan pesan. Nah, contoh media yang saya gunakan dalam komunikasi antara saya dan adik-adik ialah media YouTube ini ya. Itu contoh media untuk menyampaikan pesan. Lalu yang berikut yaitu komunikan. Komunikan adalah penerima pesan atau orang yang menerima informasi yang disampaikan oleh komunikator ini. Lalu yang terakhir ada efek. Efek ini adalah dampak yang muncul sebagai pengaruh dari pesan. Misalnya, pesan yang diterima tentang 3M selama masa pandemi COVID-19. Nah, setelah mendengar pesan atau informasi tersebut, bagaimana respon dari komunikan tentang pesan tersebut? Nah, jika komunikan melakukannya, maka ada efek dari pesan yang diterima. Oke, selanjutnya tentang 3 interaksi sosial. Berbicara tentang komunikasi, kita tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Nah, ini ada it, you, dan thou. It ini kita akan lihat di sini tidak pribadi ya, komunikasi yang bentuknya tidak pribadi. Menganggap orang lain sebagai objek, tidak mengakui keberadaan orang lain secara pribadi. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara saya dengan CS di toilet, menanyakan toilet mana yang bersih, atau ketika saya ke toko, saya bertanya kepada pramuniaga, penjaga toko tentang suatu produk yang ingin saya beli tetapi saya tidak tahu di mana keberadaannya. Gitu. Itu contoh komunikasi it, tidak menganggap orang lain sebagai pribadi, tapi menganggap orang lain sebagai objek. Lalu you, ini terjadi di dalam interaksi sehari-hari, lebih dari sekadar objek, tetapi kita tidak sepenuhnya menganggap komunikan kita sebagai manusia yang unik. Contohnya interaksi yang terjadi di dalam kelas antara dosen dan mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tetapi metode pembelajaran yang digunakan dosen itu sama saja dan diterapkan pada semua mahasiswa. Nah, itu contoh komunikasi you. Lalu do, ini saling menguatkan, menghargai, jujur, ada keterbukaan, baik dari komunikator maupun komunikan. Contohnya komunikasi yang terjadi antara suami istri, orang tua anak, kakak adik, atau antar sahabat.
Lalu ini ada 5 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Itu adalah komunikasi yang terjadi antara manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lain. Ini biasanya terjadi antara satu orang dengan 1 sampai 2 orang gitu ya. Jadi totalnya bisa 2 atau 3 orang melakukan komunikasi. Itu disebut komunikasi interpersonal. Lalu komunikasi kelompok, komunikasi yang dilakukan dalam kelompok, komunikasi organisasi yang dilakukan dari organisasi. Lalu komunikasi massa adalah komunikasi dengan memanfaatkan media massa. Baik, ini ada sebuah analogi tentang komunikasi, silahkan dibaca. Komunikasi itu seperti tarian, menggunakan analogi dari menari, di mana partner membutuhkan koordinasi gerakan dan mencapai pemahaman bersama kemana mereka akan bergerak. Bukan hanya tentang nilai dan keterampilan, tetapi juga tentang fleksibilitas. Penari dapat memasukkan gaya mereka di dalam setiap gerakannya. Baik, itu saja materi tentang konsep hakikat dasar komunikasi. Kita selanjutnya akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Sekian, shalom.